Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Leluhur, siapa yang ayah lindungi itu? Lalu siapa mereka? Tanya Zilong, membuyarkan lamunan Xuan Wu Zuxian dan rombongannya yang sedang menatap empat sosok berwajah muda dengan rambut putih tergerai, yang sedang melepaskan serangan pedang hitam kemasan pada King Ruo yang sedang melindungi dua sosok yang terkapar dengan tubuh bersimbah darah. Tutuan muda, yang terluka itu adalah saudara Long Yuwei, namun sosok lainnya. Apakah maksud leluhur Long Yuwei yang sebelumnya pergi bersama adik Jun Er? Dengan wajah serius, "Bi benar tuan muda," jawab Xuan Wu Zuxian terbata. "Oh tidak," ucap Zilong sambil mengedarkan pandangannya memeriksa kawasan tersebut dengan seksama. "Oh tidak," ucapnya mulai menangis, saat tidak merasakan kehadiran King Yongjun di tempat itu. "Tuan muda, jangan gegabah," ucap King Di yang sebenarnya juga begitu panik, menahan Zilong yang hendak bergerak keluar dari dalam segel bola emas transparan yang melindungi mereka tersebut. "Tapi tetua, aku ingin mencari adik Jun." Mulai menangis. "Tuan muda, mereka tidak menyerang kita karena segel bola emas ini. Jika tuan muda keluar, bukan hanya akan mengganggu fokus yang mulia, kita semua yang ada di tempat ini juga akan terbunuh." Xuan Wu Zuxian menjelaskan. "Tapi leluhur, tuan muda, keempat sosok itu adalah abadi tingkat tinggi, jangan memaksa," ucap Xuan Wu Zuxian dengan serius, membuat Zilong yang panik tersebut langsung terduduk. "Oh tidak," ucapnya lirih dengan perasaan putus asa. "Saudara, jaga tuan muda," ucap Xuan Wu Zuxian, lalu keluar dari dalam segel bola emas transparan tersebut. Sosoknya bergerak, memeriksa kawasan tersebut untuk mencari King Yongjun dan rombongannya. Di dalam segel medan pertempuran abadi, duar, ledakan maha dahsyat terus bergema, dengan kilatan cahaya pedang hitam kemasan yang terus beradu dengan tebasan cahaya perak kemasan yang dilepaskan King Ruo, membuat tempat yang dipenuhi oleh aura pedang tersebut semakin mengerikan. Sangat kuat, serangan pedang ini benar-benar mengerikan. King Ruo membatin, bergerak melepaskan segel emas transparan untuk menolong Long Yuwei dan Lai Po Jun yang meregang nyawa, sambil mempelajari segel emas yang dapat menopang kekuatan sejati keempat sosok abadi tersebut. Duar, segel bola emas transparan yang mengurung Lai Po Jun dan Long Yuwei tersebut hancur, membuat fokus King Ruo untuk menghadapi keempat sosok yang menyerangnya dari empat sisi yang berbeda tersebut kembali terganggu. "Yang mulia, tinggalkan tempat ini," Lai Po Jun memohon. "Penguasa, jangan pedulikan kami." Long Yuwei ikut memohon, menatap King Ruo yang begitu kewalahan oleh serangan keempat sosok abadi tersebut. Duar, ledakan dahsyat bergema saat salah satu dari keempat pedang hitam kemasan tersebut mengenai perisai pertahanan emas yang melindungi punggung King Ruo. Sepertinya mereka melakukannya dengan sengaja. King Ruo membatin, saat terdorong belasan meter. Saat keempat sosok tersebut tidak langsung membunuh Long Yuwei dan Lai Po Jun yang sudah sekarat tersebut. "Yang mulia, cukup, mereka sengaja menggunakan kami untuk..." Segel cakram emas tiba-tiba muncul, membentuk bola emas yang langsung bergerak mengurung Long Yuwei dan Lai Po Jun. "Segel suci pelindung langit," ucap keempat sosok itu terkejut, menatap King Ruo yang bergerak melempar bola emas yang mengurung Lai Po Jun dan Long Yuwei keluar dari dalam segel medan pertempuran abadi. Bola emas tersebut melesat, bergerak ke arah Xuan Wu Zuxian yang sedang berada di luar segel medan pertempuran abadi tersebut. Setelah berhasil mengeluarkan Long Yuwei dan Lai Po Jun dari dalam segel medan pertempuran abadi, King Ruo lalu menyegel kawasan tersebut dengan segel medan pertempuran abadi miliknya, khawatir keempat sosok itu akan bergerak pergi. "Jika kalian tidak menyerah sekarang, maka tidak akan ada lagi pengampunan."
Ucap King Ruo mengedarkan kekuatan puncaknya. Sus, lingkaran cahaya emas muncul di belakang punggungnya, membuat keempat sosok itu juga ikut mengedarkan kekuatan puncaknya. Yang berjalan dalam kegelapan, maka biarkan kami memperlihatkan apa itu kematian. Ucap sosok yang memimpin kelompok tersebut, melepaskan 7 lingkaran abadi di belakang punggungnya, diikuti oleh ketiga sosok lainnya yang melepaskan 6 lingkaran cahaya di belakang punggungnya. Sus, ledakan aura maha dahsyat menggetarkan tempat itu, bahkan hampir menghancurkan segel medan pertempuran abadi yang King Ruo ciptakan. Oh tidak, ucap King Di dengan wajah pucat pasi, menatap pertempuran hebat King Ruo melawan 4 sosok abadi yang kini mulai berlangsung. Jika terus berlanjut, pertempuran ini bisa menghancurkan kawasan tengah benua teratai biru, ucap Huyan Lan dengan serius. Lalu tetua, apa yang harus kita lakukan? Tanya Zilong panik. Baru saja mereka membicarakan pertempuran tersebut, tiba-tiba segel medan pertempuran abadi yang mengurung King Ruo dan keempat lawannya lenyap dari tempat itu. Tetua, apa yang terjadi? Tanya Zilong dengan wajah heran dan penasaran. Sepertinya Seng Sun Yanging membawa mereka keluar dari benua teratai biru, jawab King Di menanggapi. Apakah maksud tetua, ayah membawa mereka ke dalam kehampaan abadi badai ruang dan waktu? Dengan wajah serius, belum sempat King Di menanggapi, Xuan Wu Suxian memasuki segel bola emas transparan tersebut sambil membawa Long Yuwei dan Lai Po Jun yang tidak sadarkan diri. Saudara, ucap Huyan Lan dengan wajah serius. Saudara Yan Lan, bantu saudara Long Yuwei memulihkan diri dulu, ucap Xuan Wu Suxian, sambil mengirimkan kekuatan penyembuhan dari tubuhnya. Baik saudara, jawab Huyan Lan dan King Di, lalu ikut membantu Xuan Wu Suxian memulihkan Long Yuwei dan Lai Po Jun dengan mengirim kekuatan emas dari tubuhnya. Di tempat lain, Sus. Segel medan pertempuran abadi yang mengurung King Ruo dan keempat lawannya terus terhisap ke dalam lorong teleportasi hitam hingga akhirnya keluar dari lorong gelap tersebut. Sus, segel medan pertempuran abadi tersebut hancur, melempar King Ruo dan keempat lawannya ke berbagai arah. Kamu, ucap pemimpin kelompok, menatap King Ruo yang terdiam dengan tajam, sambil mengedarkan kekuatan emas untuk melindungi dirinya. Sebagai pelindung cahaya, tidak sepantasnya kalian bertindak arogan, apalagi sampai ingin menghancurkan dunia kecil. Benar-benar memalukan, ucap King Ruo yang juga begitu kesal, menahan serangannya, sambil mencari cara untuk mengalahkan keempat sosok yang ada di hadapannya tersebut. Kamu yang memaksa kami melakukannya, ucap pemimpin kelompok tersebut dengan kesal. Benar, jika kamu tidak ikut campur, tidak mungkin kami menggunakan kekuatan puncak kami. Sosok lainnya berbicara, memaksa. Kalian begitu pandai membuat alasan. Jika kalian tidak menyerang orang-orangku, apakah mungkin aku akan ikut campur? Jawab King Ruo dengan tegas, membuat kelompok tersebut saling berpandangan. Apakah kamu tahu orang yang kamu maksud sebagai orangmu itu? Dia adalah buronan kami, dan dia harus mati. Ucap pemimpin kelompok tersebut dengan serius. Membuat King Ruo akhirnya memahami kelompok tersebut. Ternyata mereka adalah abadi dari organisasi penebas malam, batinnya. Aku tidak peduli dengan buronan kalian, tapi apakah naga es itu buronan kalian? Tanya King Ruo dengan tatapan tajam, membuat kelompok tersebut terdiam dan saling berpandangan. Dia pergi bersama putraku dan kedua pelindungnya. Sekarang jelaskan padaku, di mana mereka? Dengan tatapan tajam, oh, ternyata bocah itu putramu. Jika ingin kami mengembalikannya, serahkan dulu orang yang kamu lindungi sebelumnya. Ucap pemimpin kelompok tersebut, yang akhirnya memiliki alasan untuk menindas. King Ruo, kembalikan putraku sekarang juga, ucap King Ruo yang hampir hilang kesabaran. Serahkan dulu orang yang kamu lindungi sebelumnya. Jawab pemimpin kelompok tersebut menanggapi. Membuat King Ruo yang begitu khawatir akan keadaan King Yong Jun tersebut hampir kalap. Kalian penebas malam, jangan tidak tahu malu. Ucap King Ruo dengan kesal, membuat keempat sosok tersebut saling berpandangan.
Oh ternyata kamu tahu kami, ucap pemimpin kelompok tersebut menanggapi King Ruo dengan santai. Kalian, ucap King Ruo dengan darah mendidih. Kembalikan dulu buronan kami, maka aku akan mengembalikan putramu. Ucap salah satu dari sosok tersebut sambil mengeluarkan King Yongjun yang tersegel di dalam bola emas transparan. Ayah, mereka membunuh Bibi Jiaolai dan Bibi Rongyu, ucap King Yongjun, membuat King Ruo yang memang sudah murka karena kesal tersebut menjadi kalap. Kalian, teriakan murka dengan tatapan nyalang. Treng, treng, rantai petir hitam keemasan muncul, mengitari tubuhnya seperti naga, bergema dan berderak-derak yang langsung memicu badai ruang dan waktu, membuat keempat sosok abadi tersebut begitu terkejut. Saudara, ternyata dia pemilik darah petir. Menatap King Ruo yang masih berdiri di tempat. Tenanglah, dia tidak akan berani menyerang, karena taruhannya adalah putranya, ucap pemimpin kelompok dengan tenang. Tapi saudara, duar, ledakan dahsyat tiba-tiba bergema, menggetarkan tempat itu, bersamaan dengan terlemparnya sosok yang menawan King Yongjun. Apa? Bagaimana bisa? Kelompok tersebut terkejut, menatap sosok King Ruo yang tiba-tiba lenyap, dalam sekejap muncul di hadapan sosok yang terlempar tersebut. Duar, hantaman tombak emas teratai biru yang dibalut oleh lilitan petir abadi kembali menghantam sosok tersebut, menghancurkan perisai pertahanan emas yang melindungi tubuhnya. Ayo mundur, teriak pemimpin kelompok tersebut memberi perintah sambil menjaga jarak saat melihat bola emas transparan yang menyegel King Yongjun kini berada di tangan King Ruo. Saudara, bagaimana ini? Kita telah membuat masalah dengan seorang pemilik darah petir. Jangan panik, dia hanya seorang diri, jawab pemimpin kelompok, sambil meningkatkan kekuatannya saat badai ruang dan waktu yang kini telah mempengaruhi kekuatan mereka. Apakah itu artinya kita akan membunuhnya? Menatap King Ruo yang kini sedang bertarung melawan rombongannya. Saudara, jangan gegabah. Kita masih belum mengetahui dari kekuatan mana dia berasal. Jika dia seorang king, urusan ini akan semakin rumit. Saudara benar, apalagi dengan tingkat keabadiannya aku khawatir dia memang berasal dari klan king. Karena tidak mungkin dia seorang Luo. Sambil menatap King Ruo yang begitu mendominasi lawannya. Benar, aku bahkan pernah bertemu dengan Luo Buqi. Dan kekuatan sosok ini juga begitu berbeda dengan Shen Luo. Sosok lainnya menanggapi, mengapa kalian diam? Apakah kalian membiarkanku membunuhnya seorang diri? Teriak sosok yang sedang bertarung melawan King Ruo tersebut dengan kesal, sambil melepaskan tebasan pedang hitam keemasan yang terus bergerak menghalau serangan petir yang terus muncul menyerangnya tanpa henti. Duar, ledakan dahsyat terus bergema, membuat badai ruang dan waktu di tempat itu semakin ekstrim. Sus. Ketiga sosok tersebut lalu bergerak mengepung King Ruo sambil melepaskan tembakan pedang hitam keemasan. Duar, ledakan dahsyat bergema, saat tembakan pedang hitam keemasan tersebut dihadang oleh bola-bola petir yang bermunculan seperti hujan, membuat ketiga sosok tersebut terdorong hingga belasan meter. Sus. Bola-bola petir itu terus muncul, membuat ketiga sosok itu semakin menjauh, membuat wajah sosok yang menawan King Yongjun sebelumnya berubah pucat pasi. Oh tidak, ucapnya panik, bergerak menghindari serangan King Ruo sambil melepaskan tebasan pedang. Di tempat lain, di dalam segel bola emas transparan yang berada di atas langit Gunung Xingguang. Xuanwu Zuxian, Qin Di, Zilong dan Hu Yanlan terdiam dengan pikiran berkecamuk, menatap Long Yuwei dan Lai Poljun yang masih belum sadarkan diri. Luka fisik sudah sembuh, tetapi untuk luka jiwa, mungkin akan memerlukan waktu, ucap Xuanwu Zuxian dengan tatapan menerawang. Saudara benar, Hu Yanlan menanggapi. Baru saja Hu Yanlan selesai berkata-kata, tiba-tiba Long Yuwei membuka matanya, menatap Xuanwu Zuxian, Zilong dan rombongannya dengan sedih. Saudara, di mana ini? Sambil berusaha duduk, di dalam segel perlindungan emas yang mulia, jawab Xuanwu Zuxian sambil memberikan pil penyembuhan emas Fuyuan, sambil menopang tubuhnya. Terima kasih saudara. Lalu di mana penguasa muda?
Tanya Long Yuwei sambil mencari King Ruo. Saudara, penguasa muda sedang melawan keempat sosok tersebut di dalam kehampaan abadi, jawab Huyan Lan membuat Long Yuwei tiba-tiba mematung. Saudara, ada apa? Tanya Xuan Wu Zuxian membuyarkan lamunannya. Oh tidak, ucapnya lirih. Saudara, ada apa? Apakah ada yang salah? Tanya King Di dengan serius. Saudara, mereka para abadi tingkat tinggi, dan mereka juga memiliki teknik khusus yang dapat melawan aturan ruang dan waktu, jawab Long Yuwei dengan serius. Paman, kami sudah tahu, lalu di mana adikku? Tanya Zilong yang tidak dapat menahan kecemasannya. Darah naga, saudara, dia. Long Yuwei terbata, karena tiba-tiba merasakan penindasan darah naga yang begitu mengerikan, menatap King Di penuh arti. Tuan muda pertama, King Zilong, jawab King Di, membuat Long Yuwei yang masih begitu kesakitan itu semakin merasa bersalah. Tuan muda, mereka menangkap tuan muda kedua. Jawabnya terbata. Apakah itu artinya adik Jun baik-baik saja? Benar tuan muda, tapi tidak dengan. Long Yuwei menjeda kata-katanya dengan wajah sedih. Saudara, apa yang terjadi dengan saudari Jiao Lai dan saudari Rongyu? Tanya Huyan Lan. Long Yuwei yang terdiam dengan wajah sedih itu hanya meneteskan air matanya, membuat wajah Xuan Wu Zuxian dan rombongannya diliputi kesedihan. Oh tidak, ucap King Di dengan perasaan tidak berdaya, sedih dan marah yang membuncah di dadanya. Lalu saudara, siapa sosok ini? Tanya Xuan Wu Zuxian, menatap Lai Po Jun yang masih belum sadarkan diri. Saudara, aku benar-benar tidak tahu, tapi sosok inilah yang tiba-tiba muncul dan membantu kami, jawab Long Yuwei yang mulai menceritakan bagaimana dirinya bertemu dengan keempat abadi tingkat tinggi tersebut. Di dalam kehampaan badai ruang dan waktu. Duar, duar. Ledakan dahsyat pertempuran terus bergema memancarkan kilatan gelombang cahaya yang dapat membutakan mata, menyapu kawasan yang begitu kacau tersebut dengan intens. Sus, sosok King Ruo bergerak ke berbagai arah, menghindari serangan pedang hitam keemasan sambil melepaskan serangan bola-bola petir, dengan fokus menyerang salah satu dari mereka. Duar, duar. Serangan petir tanpa warna kembali menghantam sosok yang menawan King Yong Jun sebelumnya, membuat luka di tubuhnya semakin parah. Bajingan ini, ucap sosok tersebut frustasi, karena dirinya terus menjadi target serangan King Ruo. Matilah kau, ucap King Ruo, bergerak melepaskan tebasan cahaya perak keemasan, dan serangan petir tanpa warna sambil melesatkan tombak emas teratai biru. Duar, duar. Ledakan maha dahsyat bergema, menghancurkan perisai pertahanan emas sosok tersebut hingga melubangi dadanya. Oh tidak, dia membunuh saudara Jiusa, ucap sosok lainnya terkejut panik, menatap King Ruo yang bergerak menyegel tubuh yang tidak bernyawa tersebut dengan segel cakram emas langit Ling. Saudara, sepertinya ada yang salah dengan sosok ini, ucap salah satu dari sosok tersebut berbicara pada pemimpin kelompok dengan wajah serius, sambil melepaskan tebasan pedang untuk menghalau bola-bola petir yang terus muncul menyerang mereka. Namun belum sempat pemimpin kelompok tersebut menanggapi, tiba-tiba King Ruo bergerak ke arahnya. Duar, duar. Ledakan dahsyat dari serangan petir tanpa warna menghantam perisai pertahanan emasnya. Sial, serangan ini benar-benar merepotkan, ucap pemimpin kelompok tersebut kesal, karena selain direpotkan oleh serangan elemen asing yang terus melemahkan pertahanan, dirinya juga direpotkan bola-bola petir, dan tebasan bulan perak yang dikombinasikan dengan teknik pedang emas penghancur langit. Saudara, jika terus-menerus seperti ini, kita semua akan terbunuh. Bukan karena serangannya tapi oleh tempat ini. Benar, karena memang itulah rencananya. Mengulur waktu dan memanfaatkan kekacauan tempat ini. Tidak ada pilihan, kita akan menggunakan teknik terlarang. Ucap pemimpin kelompok sambil membuat segel tangan, yang segera diikuti oleh kedua sosok lainnya. Sus, pusaran hitam keemasan yang menghisap setiap serangan King Ruo muncul, bersamaan dengan munculnya aura pedang yang sangat mengerikan. Sus.
Ketiga pedang hitam keemasan yang sebelumnya terus muncul menghalau serangan bola petir King Ruo tiba-tiba lenyap. Mereka mengubah serangannya. King Ruo membatin sambil menjaga jarak. Baru saja dirinya bergerak mundur untuk menjaga jarak, tiba-tiba pedang hitam keemasan sepanjang 7 meter yang dibalut ratusan pedang emas kecil sepanjang 1 meter muncul dari pusaran angin hitam keemasan tersebut. Yang berjalan dalam kegelapan, maka biarkan penebas malam memperlihatkan apa itu kematian. Ucap pemimpin kelompok menatap King Ruo dengan tatapan pembunuhan. Cui, mengatasnamakan keadilan untuk membunuh, kalian penebas malam benar-benar memalukan. Ucap King Ruo sambil membuat perisai pertahanan emas, berpura-pura untuk menghadang serangan tersebut. Baru saja King Ruo selesai berkata-kata, tiba-tiba pedang raksasa tersebut melesat, bergerak menebas King Ruo yang berada 100 meter di hadapannya. Teknik formasi pedang tertinggi, King Ruo membatin, menghindari serangan pedang tersebut sambil bergerak menjauh. Duar, pedang tersebut menghantam ruang kosong, melepaskan gelombang ledakan maha dahsyat. Mendorong King Ruo hingga puluhan meter. Benar-benar mengerikan, ucap King Ruo pelan, saat pedang tersebut kembali bergerak, mengejarnya seperti kertas mantra talisman organisasi tanda dewa yang mengunci target serangannya. Sus, sosoknya bergerak, menghindari serangan namun tidak meninggalkan kawasan pertempuran. Aku ingin melihat, seberapa lama kalian mampu mengendalikan teknik serangan formasi ini. King Ruo membatin dari jauh. Saudara, akhirnya aku mengerti. Ternyata selama ini elemen asing tidak mempengaruhinya. Saudara Baini benar. Orang ini benar-benar mengerikan. Selain menguasai teknik perisai cakram langit, dia juga seorang pelatih petir. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Menatap pemimpin kelompok yang tampak tidak senang. Tentu saja membunuhnya, jawab pemimpin kelompok dengan kesal. Tapi sampai kapan kita akan menghadapinya? Lihatlah dia dengan sengaja mempermainkan kita. Jika terus-menerus seperti ini, kita akan terbunuh oleh teknik ini. Saudara Wusi benar, ucap Baini. Apakah maksud kalian pergi dari tempat ini? Kita telah menghadapi musuh yang bahkan tidak takut dengan identitas kita. Apakah kalian yakin dia akan membiarkan masalah ini seperti angin lalu? Ucap pemimpin kelompok tersebut dengan kesal. Kata-kata pemimpin kelompok tersebut membuat Baini dan Wusi terdiam. Saudara benar, tapi bagaimana cara kita menghadapinya? Kekuatannya memang tidak sekuat dengan lingkaran keabadiannya, tapi kemampuan tempurnya benar-benar di luar prediksi, ucap Baini menanggapi. Karena dia ingin melemahkan kekuatan kita, maka kita juga harus melakukan hal yang sama, ucap pemimpin kelompok tersebut menanggapi. Di tempat lain, di dalam segel bola emas transparan, Long Yuwei yang sedang menceritakan situasi yang mereka hadapi sebelumnya menghentikan kisahnya. Menatap Lai Po Jun yang akhirnya sadarkan diri. Tuan, di mana kita? Ucap Lai Po Jun yang baru saja membuka matanya terkejut, menatap Xuan Wu Zuxian dan rombongan yang menatapnya. Di dalam segel perlindungan emas, jawab Xuan Wu Zuxian. Tuan, apakah itu artinya kita berhasil pergi, lalu di mana Yang Mulia? Dengan serius, sambil mengitari pandangannya. Kita tidak pergi, tetapi merekalah yang pergi, jawab Xuan Wu Zuxian. Maksud Tuan, Yang Mulia membawa mereka pergi dari benua teratai biru, dan melanjutkan pertempuran di dalam badai ruang dan waktu, jawab Xuan Wu Zuxian menjelaskan. Oh tidak, ucap Lai Po Jun dengan wajah khawatir. Siapa Tuan sebenarnya? Lalu bagaimana Tuan tahu Tuan kami? Tanya King Di dengan serius. Tuan, aku Lai Po Jun, orang yang ditugaskan oleh Yang Mulia penguasa Nanjin untuk melindungi klan King dan Sekte Gunung Emas. Jawabnya memperkenalkan diri, membuat Xuan Wu Zuxian dan rombongannya saling berpandangan. Melindungi klan dan sekte, tanya Zilong. Benar Tuan Muda, aku ditugaskan oleh Yang Mulia untuk melindungi Gunung Xingguang ini. Tapi ayah tidak pernah menceritakan hal itu, ucap Zilong dengan ragu. Karena aku ditugaskan untuk melindungi tempat ini dengan rahasia, Tuan Muda. Apakah karena itu alasan Tuan terlibat dalam pertempuran sebelumnya?
Tanya Long Yuwei dengan serius. Benar Tuan, tapi aku tidak mengira jika yang Tuan lawan sebelumnya adalah mereka, jawabnya menggelengkan kepalanya dengan wajah sedih. Apakah saudara tahu mereka? Tanya King Di dengan serius. Lai Po Jun menganggukkan kepalanya pelan. Mereka adalah Wuxi, Baini, Jiusa, dan wakil pemimpin Siki, dan mereka adalah anggota organisasi rahasia penebas malam, jawab Lai Po Jun, membuat Xuan Wu Zuxian dan rombongannya bergidik ngeri. Bagaimana saudara bisa tahu mereka adalah anggota organisasi rahasia penebas malam? Tanya Huyan Lan dengan wajah khawatir. Karena aku dulu adalah orang yang pernah bekerja bersama mereka, jawab Lai Po Jun, membuat Xuan Wu Zuxian dan rombongannya mematung, yang akhirnya menyadari tingkat kekuatan lawan King Ruo yang sangat mengerikan tersebut. Oh tidak, bagaimana kita bisa tahu keadaan penguasa muda, ucap Huyan Lan dengan wajah putus asa. Untuk memastikan keadaan yang mulia, kita perlu lencana giok jiwa yang terhubung padanya. Apakah Tuan Muda memilikinya? Tanya Xuan Wu Zuxian, menatap Zilong dengan serius. Tidak ada leluhur, tetapi aula suci klan punya, jawab Zilong sambil mengarahkan pandangannya ke puncak gunung Singguang yang tersegel oleh mantra formasi kabut ilusi. Itu artinya kita akan pergi ke klan, ucap Xuan Wu Zuxian. Zilong menggelengkan kepalanya pelan. Tempat itu tertutup, dan aku benar-benar tidak memiliki alasan untuk menjelaskan hal ini pada kakek dan nenek, ucapnya dengan serius, membuat tempat itu menjadi hening. Itu artinya kita akan menunggu di tempat ini, ucap Xuan Wu Zuxian dengan wajah putus asa. Sepertinya demikian, jawab King Di, menatap Zilong yang menatap Lai Po Jun dengan serius. Tuan Muda, apakah ada yang salah? Tanya Lai Po Jun yang merasa terintimidasi oleh tatapan tersebut dengan heran. Mereka datang ke tempat ini pasti karena alasan, apakah tetua bisa menjelaskannya? Tuan Muda benar, karena sangat aneh jika mereka tiba-tiba datang ke tempat ini tanpa tujuan. Huyan Lan menanggapi, ikut menatap Lai Po Jun dengan serius. Lai Po Jun yang mendapat tatapan Zilong dan Huyan Lan menganggukkan kepalanya. Tuan Muda benar, jawabnya pelan. Itu artinya tetua memiliki sesuatu yang sangat mereka inginkan, dan aku ingin tetua membantu kami, ucap Zilong dengan serius. Maksud Tuan Muda, aku ingin tetua menolong ayah dengan menyerahkan barang yang mereka inginkan, dan meminta mereka untuk menghentikan pertarungan tersebut. Tetua, aku mohon, menatap Lai Po Jun yang masih belum pulih tersebut dengan serius. Tetua, ucap Zilong membuyarkan lamunan Lai Po Jun yang terdiam mematung. Tuan Muda, yang mereka inginkan hanyalah nyawaku, ucap Lai Po Jun lirih, membuat tempat itu menjadi hening. Di tempat lain, di dalam kehampaan abadi badai ruang dan waktu. Sus, King Ruo terus bergerak, melewati elemen asing yang menghadang pergerakannya serta menghindari kejaran pedang raksasa yang bergerak menargetkannya. Sus, King Ruo terus bergerak, berkali-kali mendekati Siki dan rombongannya, namun pedang tersebut berhenti bergerak, menghindarkan diri untuk menyerang pengendalinya. Jenis serangan pedang ini tidak sama dengan segel talisman yang dapat dimanfaatkan. King Ruo membatin, bergerak menjaga jarak sambil mencari cara untuk membunuh Siki dan rombongannya tersebut. Duar, ledakan dahsyat terus bergema, mengguncang kawasan yang begitu ekstrim tersebut dengan hebat. Sampai kapan kamu akan seperti ini? Jangan mempermalukan lingkaran keabadianmu itu, ucap Baini yang mulai kelelahan tersebut memprovokasi agar King Ruo bergerak mendekati mereka. Baru saja Baini selesai berbicara, tiba-tiba King Ruo yang terus menjaga jarak tersebut bergerak mendekati mereka. Saudara lihat, dia terprovokasi, ucap Baini dengan gembira. Ayo serang, ucap Siki memberi perintah, sambil mengedarkan kekuatan puncaknya. Sus, pedang hitam keemasan tersebut bergerak, menyambut King Ruo yang bergerak mendekati mereka. Saudara tidak, dia menipu kita, ucap Wuxi panik, menatap King Ruo yang tersenyum padanya. Sus, pedang hitam keemasan yang dibalut ribuan pedang emas kecil tersebut melesat,
menyongsong sosok King Ruo yang bergerak ke arahnya. Oh tidak, ucap Shiki dan rombongannya panik saat pedang tersebut terhisap oleh kekuatan asing yang menariknya dengan paksa. Saudara, tarik. Shiki memberi perintah sambil memperkuat segel tangan, namun daya hisap pusaran angin biru keemasan tersebut ternyata lebih kuat. Oh tidak, ucap Wuxi tiba-tiba bergerak mendekati pusaran angin biru keemasan tersebut. Duar, ledakan dahsyat bergema, melempar sosoknya yang tiba-tiba terkena hantaman tombak petir tanpa warna hingga ratusan meter. Oh tidak, ucap Baini panik, saat King Ruo tiba-tiba muncul di hadapan Wuxi yang terpisah ratusan meter dari mereka. Duar, ledakan maha dahsyat bergema, kembali melempar sosok Wuxi yang terlempar tersebut hingga ratusan meter, membuat sosoknya yang terkena hantaman tombak terpisah jauh. Bantu saudara Wuxi, ucap Shiki memberi perintah pada Baini sambil bergerak menuju pusaran angin biru keemasan, mencoba menarik pedang hitam keemasan yang terhisap di dalamnya. Ah, teriaknya murka saat pusaran angin biru keemasan tersebut tiba-tiba lenyap. Kembalikan pedang pusaka kami, teriaknya sambil bergerak membantu Wuxi yang berada di bawah tekanan King Ruo. Sus, King Ruo terus bergerak, melepaskan serangan petir tanpa warna yang disertai dengan tembakan ribuan jarum perak beracun pada Wuxi yang telah terluka parah tersebut. Puluhan pedang emas yang dilepaskan oleh Shiki dan Baini tiba-tiba muncul mengunci pergerakannya. Duar, ledakan dahsyat bergema saat pedang emas yang dilepaskan oleh Shiki menghantam punggung King Ruo, menghancurkan perisai pertahanan emas tubuhnya. King Ruo terlempar dengan tubuh bersimbah darah, kini terkena tebasan pedang emas Baini, membuatnya kembali terlempar hingga ratusan meter. Penebas malam benar-benar mengerikan. King Ruo membatin bergerak sambil memulihkan diri dengan menyerap pil penyembuh emas Fuyuan dan pil peledak energi dengan ekstrim. Sosoknya terus bergerak, menghindari ratusan pedang emas yang mengunci pergerakannya sambil menjaga jarak dengan Shiki dan Baini yang juga terus mengejarnya. Ah, teriak Shiki murka, menatap King Ruo yang dapat bergerak lebih cepat dari serangan pedangnya. Saudara, bajingan ini memiliki teknik kecepatan yang lebih baik dari kita, apa yang harus kita lakukan? Tanya Baini. Terus serang, jangan sampai dia memulihkan diri, ucap Shiki dengan serius, yang yakin telah melukai King Ruo. Baik saudara, sambil bergerak mengejar King Ruo yang terus menjaga jarak dengan mereka. Dari jauh, King Ruo terus bergerak menjaga jarak sambil menyerap ratusan pil emas Fuyuan dan pil peledak energi dengan paksa, juga memikirkan cara untuk mengalahkan kedua sosok yang begitu berambisi ingin membunuhnya tersebut. Sekarang aku mengerti, ternyata pedang hitam tersebut adalah pusaka yang mampu melawan aturan ruang dan waktu dan menopang kecepatan mereka dalam bertarung. King Ruo membatin, menatap Shiki dan Bai Ni yang seperti kewalahan mendekatinya. Saat aksi kejar-kejaran tersebut sedang berlangsung, tiba-tiba dua kilatan cahaya emas bergerak mendekati tempat itu. Dua sosok abadi muncul di tempat itu, yang langsung menjadi pusat serangan pedang emas Shiki dan Bai Ni. Wakil pemimpin, hentikan. Aku akan menyerahkan diri, ucap Lai Po Jun yang tiba-tiba muncul bersama Xuan Wu Zuxian mencoba menghadang serangan pedang emas yang mengunci pergerakan King Ruo. Duar, ledakan dahsyat bergema, saat tembakan pedang emas tersebut beradu dengan pedang hitam milik Lai Po Jun, yang langsung mendorong sosoknya hingga ratusan meter. Apa yang kalian lakukan? Teriak King Ruo dengan gusar, sambil bergerak menolong Xuan Wu Zuxian yang berada di bawah dominasi serangan pedang Bai Ni. Yang mulia, ini perintah Tuan Muda Zilong yang ingin Lai Po Jun menolong. Duar, ledakan dahsyat bergema saat serangan pedang Bai Ni menghantam perisai pertahanan emas tubuh Xuan Wu Zuxian, melemparnya hingga puluhan meter. Jika ingin terlibat pertempuran, seharusnya kalian pelajari dulu situasinya, ucap King Ruo dengan kesal. Bergerak menolong Xuan Wu Zuxian, menatap Lai Po Jun yang kini mulai menjadi bulan-bulanan Shiki yang berada 2 tingkat lebih kuat darinya. King Ruo bergerak melepaskan segel rantai emas,
menarik Xuan Wu Zuxian untuk menjauh dari kawasan pertempuran. Apakah Jiusa telah mati? Lai Po Jun membatin, mencoba mencari sosok tersebut, namun hanya menemukan Wu Xi yang sedang memulihkan diri. Hais, ucapnya kesal menyadari kebodohannya yang mengganggu pertarungan King Ruo. Di sisi lain, benar-benar di luar dugaan, Xuan Wu Zuxian membatin, yang akhirnya menyadari kebodohannya. Membiarkan rantai emas menarik tubuhnya dengan paksa. Sus, tombak emas Kaisar Wogong tiba-tiba muncul di hadapannya. Yang mulia, ini, berbicara pada King Ruo melalui telepati. Bunuh Wu Xi, ucapnya sambil melempar tubuh Xuan Wu Zuxian yang terikat rantai emas tersebut ke arah yang dimaksud, lalu bergerak mengejar Bai Ni. Oh tidak, Bai Ni panik, dan langsung menjaga jarak. Sial, serangan ini lagi. Bai Ni membatin, saat ratusan bola-bola petir sebesar kepala orang dewasa kembali muncul menyerangnya. Di tempat lain, Wu Xi yang sedang memulihkan diri tiba-tiba dikejutkan dengan kilatan cahaya emas yang bergerak ke arahnya. Oh tidak, ucapnya panik sambil bergerak pergi, namun kedatangan Xuan Wu Zuxian yang tiba-tiba tersebut benar-benar tidak dapat dihindari. Duar. Ledakan dahsyat bergema saat tombak emas Kaisar Wogong menghancurkan perisai pertahanan emas tubuhnya, membuat lukanya semakin parah. Keparat, siapa kalian ikut campur urusan orang lain? Mengedarkan kekuatan pemulihan dari tubuhnya. Sambil menghindari serangan beruntun yang dilepaskan oleh Xuan Wu Zuxian yang begitu ingin mengambil nyawanya. Kalian organisasi rahasia Keparat, menganggap diri terlalu tinggi. Berani menawan putra tuan muda dari Aula Suci King, cepat atau lambat, kalian semua pasti akan mati. Ucap Xuan Wu Zuxian dengan kesal membuat Wu Xi yang sedang bergerak menyelamatkan diri tersebut kehilangan konsentrasi. Duar, sosoknya tiba-tiba menabrak elemen abadi yang bergerak ke arahnya melempar sosoknya ke arah Xuan Wu Zuxian. Duar. Ledakan dahsyat dari tembakan tombak emas Kaisar Wogong menewaskan sosoknya dengan seketika. Oh tidak, Bai Ni panik, menatap ledakan dahsyat yang menewaskan Wu Xi tersebut sambil bergerak menghindari serangan King Ruo. Di tempat lain, Lai Po Jun yang kini berada di bawah dominasi Shiki dan menjadi bulan-bulanannya, menggunakan kekuatan puncaknya untuk meninggalkan kawasan pertempuran. Sus. Sosoknya terus bergerak dan menjaga jarak. Lai Po Jun, bukankah sebelumnya kamu ingin menyerahkan diri, lalu mengapa sekarang menghindar? Ucap Shiki mengejek, sambil melepaskan serangannya. Di hadapan Shiki, Lai Po Jun yang tidak ingin bermain-main dengan pertarungan tersebut terus bergerak dan menjaga jarak. Sosoknya bergerak mendekati King Ruo yang sedang mengejar Bai Ni yang juga sedang bergerak menjaga jarak. Aksi saling kejar-kejaran tersebut berhenti dengan dua kubu yang saling berpandangan. Yang mulia, ucap Lai Po Jun dengan nafas tersengal-sengal, memulihkan diri sambil menatap Shiki dan Wu Xi yang berada 200 meter dari tempat mereka berada dengan waspada. Pulihkan dirimu, ucap King Ruo sambil memberikan cincin penyimpanan yang berisi ratusan pil peledak energi dan pil penyembuh emas Fuyuan. Yang mulia, ini. Dengan wajah serius, jangan membuang kesempatan. Jika mereka menyerang, apakah kamu yakin dapat memulihkan diri? Baik, yang mulia, jawab Lai Po Jun dengan segera menyerap pil emas tersebut. Xuan Wu Zuxian yang telah berhasil membunuh Wu Xi, muncul di sisi King Ruo, menatap Shiki dan Bai Ni yang juga sedang memulihkan dirinya dengan serius. Yang mulia, ucapnya sambil memberikan mutiara jiwa Wu Xi yang dia bunuh sebelumnya. Ambil saja, itu untukmu, ucap King Ruo sambil memintanya untuk memulihkan diri. Terima kasih yang mulia. Dengan segera menyimpan mutiara abadi tingkat 6 tersebut, lalu menyerap pil emas Fuyuan dan pil peledak energi dengan paksa. Di hadapan King Ruo dan rombongannya. Saudara, mereka sedang memulihkan diri. Mengapa tidak kita serang saja, ucap Bai Ni menatap King Ruo dan rombongannya dengan niat membunuh. Lalu mengapa kamu diam? Shiki menanggapi dengan kesal. Ini benar-benar memalukan, ucap Bai Ni sambil memulihkan diri,
menatap Lai Po Jun yang berada di antara kelompok King Ruo dengan penuh kebencian. 200 meter dari kelompok Siki dan rombongannya. 2 jam kemudian, King Ruo dan rombongan akhirnya selesai memulihkan diri. Yang mulia, apa rencana kita? Tanya Lai Po Jun dengan serius. Aku ingin segera mengakhiri pertarungan ini, jawab King Ruo dengan serius, membuat wajah Lai Po Jun dan Xuan Wu Zuxian pucat pasi. Tapi yang mulia, Siki bukanlah tandingan kita, apalagi dalam pertarungan sebelumnya, dia bahkan belum menggunakan kekuatan puncaknya. Ini namanya bunuh diri. Lai Po Jun menanggapi sambil menjelaskan sosok Siki yang ada di hadapan mereka. Ini memang sulit, tapi tanpa pedang hitam tersebut, aku rasa ini akan sedikit ringan. King Ruo menanggapi, Yang mulia, jangan memaksa, pedang hitam penebas malam hanyalah penopang kekuatan luar, tetapi Siki adalah abadi tingkat 7 yang memiliki kekuatan yang mengerikan. Berpura-pura lemah adalah trik yang selalu dia gunakan untuk mengelabui lawannya. Hal yang paling menakutkan adalah kebiasaannya menyiksa lawannya dengan berbagai macam cara. Lai Po Jun menjelaskan, apakah itu artinya kita akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja? Tidak yang mulia, setidaknya kita serahkan Siki padaku. Adapun sosok lainnya, aku serahkan pada kalian berdua, ucap King Ruo dengan serius, sambil menjelaskan rencananya, membuat Lai Po Jun dan Xuan Wu Zuxian saling berpandangan. Baik, yang mulia, tapi, ucap Lai Po Jun dengan ragu. Sudah waktunya mengakhiri pertarungan ini. Zuxian, berdasarkan perhitungan waktu benua teratai biru, sudah berapa lama berada aku di tempat ini? Tanya King Ruo dengan serius. Sudah 5 hari yang mulia, jawab Xuan Wu Zuxian, lalu kembali mendiskusikan rencana mereka. 200 meter di depan kelompok King Ruo dan rombongannya. Bajingan itu, sepertinya dia sedang membicarakan rahasia kita, ucap Bai Ni dengan kesal, menatap Lai Po Jun yang sedang berbicara pada King Ruo dengan niat membunuh. Sepertinya demikian, jawab Siki menanggapi. Saudara, apa rencana kita selanjutnya? Pada saat Siki hendak menanggapi pertanyaan Bai Ni, tiba-tiba King Ruo bergerak mendekatinya, lalu berhenti 100 meter di hadapan mereka. 7 pedang emas kehitaman muncul dari kehampaan, lalu mengitari tubuh Siki dengan perlahan. Siki, aku ingin menanyakan beberapa hal, dan jawabanmu akan menentukan apakah pertarungan hidup dan mati ini akan dilanjutkan atau tidak, ucap King Ruo membuka percakapan tersebut sambil melepaskan serangan racun tingkat api di sekitar tempat itu dengan diam-diam. Setelah membunuh orang-orangku, apakah kamu pikir aku akan melepaskanmu? Menatap King Ruo dengan tajam. Jika bicara tentang siapa yang mati, bukankah kamu lebih dulu melakukannya, menangkap putraku dan membunuh 2 pelindungnya? King Ruo menanggapi dengan tatapan dingin. Tapi kalian, Bai Ni, yang mulia tidak berbicara padamu. Jadi tutup mulutmu, ucap Lai Po Jun memotong kata-kata Bai Ni yang hendak menimpali pembicaraan tersebut. Bajingan ini semakin melunjak, dengan wajah memerah, menatap Lai Po Jun dengan niat membunuh. Siki, apakah pembicaraan ini masih ingin dilanjutkan atau kita langsung bertempur saja? Ucap King Ruo sambil mengeluarkan 12 bilah pedang Sui Luo yang muncul dari kehampaan lalu mengitari punggungnya, sambil terus mengulur waktu. Aku suka caramu menggertakku, menatap King Ruo dengan tenang. Siki, apakah caraku membunuh bawahanmu adalah gertakan, atau kamu menganggap mereka sebagai mainan? King Ruo menjeda kata-katanya, menatap Bai Ni yang ada di sisi Siki dengan tersenyum santai. Kamu, ucap Siki tidak senang, menatap King Ruo dengan tajam. Bai Ni, apakah kamu tahu bahwa dari awal wakil pemimpin Siki masih belum menggunakan kekuatan puncaknya? Jika aku jadi dirimu, aku tidak akan pernah sudi mengikuti pemimpin yang mempermainkan nyawa orang-orangnya sendiri, ucap King Ruo sekali lagi memprovokasi, membuat Siki begitu kesal, dan Bai Ni menjadi bimbang. Yang mulia, apakah perlu mengingatkannya? Tanya Xuan Wu Zuxian. King Ruo menggelengkan kepalanya. Nasihat itu perlu disampaikan,
diterima atau tidak itu keputusannya, Baini. Jika saja Siki tidak memberi perintah pada kalian untuk menangkap putraku, situasi seperti ini tidak mungkin akan terjadi. Dan jika memang dia pemimpin yang bijak, dia juga tidak akan memberi perintah sembarangan. Yang mulia, aku yakin kacung bodoh dan naif ini tidak akan pernah mengerti, ucap Laipo Jun membuat wajah Baini memerah. Kamu, teriak Baini yang hampir bergerak menyerang, namun dengan segera dihentikan oleh Siki. Jangan gegabah, mereka memang ingin memisahkan kita. Apakah kamu lupa pada saudara Wuxi? Ucapnya membuat Baini yang hendak bergerak menyerang King Ruo langsung terdiam. Baini, aku tidak tahu apa yang telah Siki berikan padamu, sehingga membuatmu bodoh seperti ini, ucap Laipo Jun sambil menggelengkan kepalanya. Baini, sekarang aku beri kesempatan padamu, jika kamu memiliki pecahan jiwa kedua pelindung putraku dan menyerahkannya, maka aku akan tetap membiarkanmu hidup, ucap King Ruo dengan serius. Aku telah menghancurkannya tanpa sisa, ucap Siki menyela pembicaraan. Apakah kamu ingin memprovokasi, membuat Xuan Wu Zuxian hampir bergerak menyerang? Baini, apakah benar demikian? Tanya Laipo Jun dengan serius yang tidak yakin dengan pernyataan Siki. Cari tahu saja sendiri, jawab Baini ketus. Yang mulia, itu artinya pecahan jiwa saudari Jiao Lai dan Rongyu masih ada, ucap Xuan Wu Zuxian berbicara pada King Ruo melalui telepati dengan perasaan sedikit lega. Semoga saja demikian, ucap King Ruo penuh harap, yang akhirnya merasa sedikit tenang. Yang mulia, apa rencana selanjutnya? Tanya Laipo Jun dengan serius. Tetap pada rencana awal, jawab King Ruo dengan tenang. Baik yang mulia. Setelah berkata-kata, King Ruo lalu bergerak mendekati Siki dan Baini. Siki, beri aku pecahan jiwa pelindung putraku, maka aku akan meninggalkan tempat ini, ucap King Ruo dengan serius. Jika aku tidak mau bagaimana? Menatap King Ruo dengan tatapan merendahkan. Aku tidak menduga jika organisasi sehebat penebas malam ternyata berisi orang-orang yang sangat bobrok, ucap King Ruo yang tiba-tiba bergerak melepaskan serangan kejutan. Sus, sus. Kedua belas pedang Sue Luo yang berada di belakang punggung melesat, menghantam perisai pertahanan emas yang diciptakan oleh Siki. Duar, duar. Ledakan maha dahsyat bergema, mengguncang kawasan tersebut dengan hebat, hingga mendorong Baini yang berada di sisi Siki hingga puluhan meter. Gaya bertarung sampah, ucap Siki kesal sambil melepaskan serangannya, menyambut serangan pedang Sue Luo yang bergerak menyerangnya dari berbagai arah. Orang hebat tidak akan pernah membunuh dengan sembarangan, ucap King Ruo menanggapi sambil melepaskan serangan. Pedang Sue Luo, jangan banyak bicara. Jika kamu ingin mengulur waktu, kamu salah orang, ucapnya menanggapi King Ruo dengan santai sambil terus bergerak melepaskan serangannya. Di tempat lain, Baini yang sebelumnya terlempar hingga ratusan meter, langsung berhadapan dengan Laipo Jun dan Xuan Wu Zuxian. Pengkhianat, kamu akan merasakan apa itu keputusasaan, ucap Baini dengan tatapan penuh kebencian dan keramahan, bergerak sambil melepaskan serangannya. Baini, ini akan menjadi hari terakhirmu, jadi bicaralah sepuasnya. Laipo Jun menanggapi, sambil bekerja sama dengan Xuan Wu Zuxian untuk mendominasi pertempuran tersebut. Ah, teriak Baini dengan kesal, bergerak sambil melepaskan serangannya. Di sisi lain, bajingan ini, Siki membatin kesal, saat bola-bola petir kembali muncul, mengganggu fokus pertarungannya. Duar, duar. Ledakan dahsyat terus bergema, membuat kawasan tersebut kini mulai dipenuhi dengan lautan petir. Ah, Siki tiba-tiba terlempar hingga belasan meter saat serangan tombak petir tanpa warna menghantam perisai pertahanan emas di punggungnya. Sepertinya ada yang salah. Bajingan ini, trik apa lagi yang dimainkannya? Siki membatin, menatap King Ruo dengan heran saat serangan bola petir tersebut benar-benar mengganggu pertarungannya tanpa menyadari kawasan tersebut kini benar-benar telah dipenuhi oleh racun tingkat api. Di dalam dunia jiwa, di gazebo Danau Giok Biru. Hais, mengapa bisa seperti ini?
Kim Yong Jun membatin dengan perasaan remuk redam, mencoba menenangkan diri dengan menikmati pemandangan danau giok biru yang kini benar-benar tidak memberikan pengaruh apapun padanya. Tuan muda, ucap Jin dan Zan yang sedang mengawasi kawasan tersebut, menghampiri Kim Yong Jun dengan heran. Paman, aku ingin beristirahat di tempat ini, ucapnya berpura-pura tenang. Baik tuan muda, tapi bukankah sebelumnya? Jin yang tidak mengetahui jika Yin Rongyu dan Luo Jiaolai telah terbunuh, menjeda kata-katanya menatap Kim Yong Jun yang sedang mengarahkan tatapan pada danau tersebut dengan penasaran. Kim Yong Jun yang tidak ingin berbicara lebih banyak lagi tersebut menggelengkan kepalanya. Paman, aku ingin beristirahat di tempat ini, ucapnya pelan. Baik tuan muda, jawab Jin dan Zan dengan heran, lalu meninggalkan tempat itu. Setelah Jin dan Zan pergi, Kim Yong Jun yang diliputi kesedihan, lalu menyegel gazebo tersebut. Bibi, ucapnya dengan bibir gemetar, menangis sejadi-jadinya mengingat sosok Luo Jiaolai dan Yin Rongyu dengan sedih. Di tempat lain, di dalam segel bola emas transparan yang berada di atas langit Gunung Singguang, Zilong, Huyan Lan, Kim Bi dan Long Yuwei terdiam dengan pikirannya masing-masing. Ini sudah 3 hari kepergian saudara Xuan Wu Zuxian, tapi masih belum ada kabar, ucap Huyan Lan dengan wajah sedih, membuyarkan keheningan tempat itu. Benar, semoga saja ada kabar baik. Kim Bi menanggapi dengan wajah putus asa. Tuan muda, apa rencana kita? Tanya Long Yuwei dengan serius. Zilong yang mencoba menenangkan hati dan pikirannya hanya bisa menggelengkan kepalanya, membuat tempat itu menjadi hening kembali. Di dalam kehampaan abadi ruang dan waktu, duar, ledakan dahsyat terus bergema, membuat badai ruang dan waktu semakin ekstrim. Sus, sosok Lai Po Jun dan Xuan Wu Zuxian yang bekerja sama menyerang Bai Ni yang mulai begitu kelelahan. Ternyata kekuatan racun yang dilepaskan oleh Yang Mulia benar-benar mempengaruhi kekuatan pertahanannya. Lai Po Jun membatin dengan perasaan gembira sambil meningkatkan kecepatan serangannya. Uye, bagaimana racun api ini ada dalam darahku? Bai Ni mengumpat kesal. Duar, ledakan dahsyat bergema saat tombak emas Kaisar Wogong menancap di punggungnya. Teriaknya kesakitan dengan tubuh bersimbah darah terlempar, yang langsung disambut oleh tebasan pedang Lai Po Jun. Duar, sosoknya yang terpotong-potong oleh tebasan pedang Lai Po Jun terlempar ke berbagai arah. Saudara, pulihkan dirimu. Setelah ini kita akan membantu Yang Mulia, ucap Xuan Wu Zuxian sambil bergerak menyegel mutiara jiwa abadi Bai Ni yang terlempar ke arahnya. Baik, ucap Lai Po Jun yang memang sudah begitu kelelahan langsung memulihkan diri. Dari jauh, sial, Siki mengumpat, menatap Xuan Wu Zuxian dan Lai Po Jun yang membunuh Bai Ni dengan sangat kesal sambil bergerak menghindar dan menyerang King Ruo. 30 menit kemudian, Xuan Wu Zuxian dan Lai Po Jun akhirnya selesai memulihkan diri. Sosoknya bergerak bergabung bersama King Ruo. 3 jam kemudian, Siki yang sebelumnya berada dalam kondisi prima tiba-tiba merasakan keanehan pada aliran darahnya. Oh tidak, sejak kapan ada racun dalam darahku? Apakah mereka yang melakukannya? Siki membatin, dan mulai kewalahan, karena kini semakin direpotkan oleh serangan yang dilepaskan oleh King Ruo dan rombongannya. Jaga tingkat serangan kalian, biarkan racun tersebut terus bekerja dalam darahnya, ucap King Ruo, berbicara pada Lai Po Jun dan Xuan Wu Zuxian melalui telepati. Baik Yang Mulia, sambil terus melepaskan serangan dan menjaga jarak. 3 jam kemudian, kekuatan serangan Xuan Wu Zuxian dan Lai Po Jun kini mulai melemah, berbeda dengan King Ruo yang mampu bertahan dari tekanan ledakan elemen abadi. Lai Po Jun bergerak mundur, menjauh dari pusat pertempuran untuk memulihkan diri. Lai Po Jun, tinggalkan tempat ini dan temui putraku, ucap King Ruo berbicara melalui telepati sambil melepaskan segel panah emas yang bergerak menuju benua teratai biru. Baik Yang Mulia, dengan sikap ragu, lalu meninggalkan tempat itu. Setelah Lai Po Jun pergi dari tempat itu,
King Ruo lalu meminta Xuan Wu Zuxian untuk menjalankan rencananya. Tapi Yang Mulia, apakah ini tidak terlalu cepat? Aku khawatir. Dengan wajah ragu, tenanglah, aku yakin racun tersebut benar-benar telah menguasai seluruh darahnya, jawab King Ruo dengar serius sambil terus melepaskan serangan pedang Sueluo dan petir tanpa warna pada si Qi yang kini mulai meningkatkan kekuatan serangannya. Baik Yang Mulia, menghampiri King Ruo, lalu memasuki cincin penyimpanannya. Sus. Sosoknya lenyap ke dalam cincin penyimpanan King Ruo, membuat si Qi yang sebelumnya begitu kewalahan kini kembali bersemangat. Sus. King Ruo terus bergerak menghindari serangan sambil menurunkan tingkat kekuatan serangannya. 2 jam kemudian, King Ruo lalu bergerak menjauh sambil melepaskan serangan, membuat gelak tawa si Qi pecah memenuhi kawasan tersebut. Sampah tetaplah sampah. Di mana gertakanmu sebelumnya? Benar-benar memalukan, ucapnya sambil meningkatkan kekuatan dan kecepatan serangannya. Sus. Sosoknya bergerak mengejar King Ruo yang tampak begitu ketakutan tersebut dengan gembira. Tuan, aku menyerah Tuan. King Ruo tiba-tiba berhenti sambil menghentikan serangannya. Tidak akan ada pengampunan. Bergerak melepaskan serangan untuk melukai King Ruo. Sus. Sosoknya tiba-tiba seperti menembus kabut angin, bersamaan dengan keluarnya Xuan Wu Zuxian dari dalam cincin penyimpanan King Ruo. Yang Mulia, menatap King Ruo dengan serius. Lindungi segel dunia jiwa, ucap King Ruo sambil menyegel dirinya di dalam bola emas segel cakram emas langit Ling. Baik Yang Mulia, dengan segera menyimpan bola emas yang menyegel dimensi dunia jiwa tersebut, lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.